yang membutuhkan untuk membela Rasulullah, bukan Rasulullah, kita yang butuh. Maka dari itu mari kita ajak warga kita untuk datang pada guru-guru kita, para kiai kita, para habaib kita. Kita bergotong royong, saling membantu untuk apa? Mengembangkan dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya dakwah ini terus berkembang, supaya masyarakat ini terus tambah hari tambah baik. Yang tadinya anak-anak banyak yang di jalanan, banyak yang durhaka kepada orang tuanya, insya Allah dengan berkat majelis taklim yang mulia ini, insya Allah semuanya menjadi anak yang dekat dengan Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang kita harapkan. Yang tadinya nggak mau belajar, nggak mau mengenali cara sholat yang benar, nggak mau cara wudhu yang benar, insya Allah dengan berkat majelis taklim yang mulia ini mau belajar, mau mengetahui cara sholat yang benar dan cara wudhu yang benar, sehingga yang kita bisa menggembirakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita membantu orang yang disenangi oleh Nabi Muhammad, insya Allah kita akan dibantu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari majelis ta'lim kita ini kita selalu mendapatkan ilmu yang manfaat, hati kita terus bertambah takwa kepada Allah dan terus bertambah cinta kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak datang ajal kita kecuali kita dalam keadaan iman dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan yang menjemput kita adalah kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat. Kurang lebih al-fakir mohon maaf, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Kita semua alhamdulillah dari tanpa bahas segar. Kita doakan beliau dan panjang umur, sehat walafiat, diberkahin semua urusannya. Mudah-mudahan kita di sini dikumpulkan bersama beliau dan bersama orang soleh di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sebagai kesambutan daripada Bapak Camat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati semua berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Habib Sulaiman Al-Idris, yang kami hormati para habaib, para kiai, para ulama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan hari ini, Pak Kades Cintasi dan masyarakat Desa Cintasi, khususnya dan masyarakat Kecamatan Mikrong pada umumnya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan nikmat sehat, iman, Islam kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, ulama, dan kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pembacaan Ratibul Al-Aqos pada malam hari ini dan tausiah yang tadi disampaikan, kita bersyukur bahwa kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, karena ini adalah harta yang sangat besar bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat itu oleh Allah dan bisa hadir dalam kesempatan hari ini, mengikuti selalu pengajian-pengajian yang dilaksanakan oleh Habib Sulaiman. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semakin meningkatkan keimanan kita, keislaman kita, kemudian
kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Dan kita semua yang hadir di sini selalu meningkatkan iman kita, kemudian menyampaikan kepada keluarga kita, masyarakat sekitar kita, supaya yang disampaikan dalam pengajian-pengajian ini bisa didengar juga, bisa dilaksanakan juga oleh keluarga kita, masyarakat di sekitar kita. Jadi ilmu yang disampaikan para habaib, para ulama yang hadir pada pengajian-pengajian ini juga disampaikan kepada mereka-mereka yang tidak hadir, dan mengajak supaya hadir, supaya kita bersama-sama menjemput ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersama-sama meningkatkan persatuan dan kesatuan umat Islam, di mana kita masih hari ini, abad ini, Islam kita tidak ada pimpinan yang mengajak umat Islam secara keseluruhan di dunia ini, sehingga kita tercerai-berai yang berbentuk negara-negara dan bangsa, yang akhirnya rasa memiliki Islam secara keseluruhan kita terpecah-pecah berdasarkan negara kita masing-masing. Jadi tidak ada rasa bersama atau membela umat-umat Islam yang terpecah di mana-mana. Untuk itu, dengan kegiatan majelis ini, kita benahi umat kita, umat Islam, supaya bersatu, sehingga kita punya kekuatan, terutama di negara Indonesia ini. Karena apa? Sejak pendirian negara ini, yang tadinya ada kewajiban syariat Islam dijalankan oleh umatnya, ternyata dihapus. Kita punya kewajiban untuk kita bersama-sama dengan umat Islam yang ada di Indonesia ini, supaya syariat atau ajaran Islam ini benar-benar bisa dijalankan di negara Indonesia ini. Walaupun kita bukan negara agama atau negara Islam, tapi kita harus memperjuangkan itu dalam undang-undang, dalam peraturan-peraturan dan sebagainya. Untuk itu umat Islam jangan cuma hanya dalam kegiatan dakwah saja yang bersifatnya tablik, tapi juga bisa dakwah, bisa masuk di parlemen, bisa masuk di pemerintahan, bisa masuk di lembaga-lembaga, organisasi yang bisa memperjuangkan Islam supaya bisa berjalan di negara Indonesia ini. Untuk itu santri-santri yang ada di pesantren-pesantren atau di majelis-majelis ini, cita-citanya jangan hanya cuma menjadi kiai, tapi masuklah kita berjuang di lembaga-lembaga tersebut supaya Islam ini bisa ada siarnya. Karena tanpa kekuatan aturan-aturan yang ada ini bisa melemahkan umat Islam itu sendiri. Ini kita rasakan hari atau saat-saat ini, di mana setiap kegiatan Islam banyak mendapat cemoohan atau ledekan ataupun apa yang, tetapi umat Islam sendiri sepertinya tidak bersatu untuk itu, untuk membela kita. Makanya kita, kewajiban kita bersama-sama, marilah dari lingkungan kita sendiri kita tingkatkan persatuan umat Islam untuk meningkatkan posisi-posisi yang lemah di kedudukan umat Islam ini, terutama di hal ekonomi, di hal politik, kemudian di kekuasaan ini bisa masuk di situ. Dan sekarang ditambah lagi dengan kondisi supaya kita bisa menjaring generasi-generasi Islam yang mulai masuk generasi milenial atau generasi Z ini, di mana mereka
tentunya butuh para kiai-kiai atau ulama-ulama yang bisa masuk ke generasi mereka melalui media-media yang mereka pegang sekarang ini, media sosial. Untuk itu, apa yang telah disampaikan dalam pengajian-pengajian, saya harapkan anak-anak muda, santri-santri yang menguasai teknologi bisa menyampaikan kembali kepada generasi-generasi muda supaya mereka bisa menangkap ajaran-ajaran Islam, karena mereka bermainnya di situ, mereka mendapatkan ilmunya di situ. Karena sekarang anak muda untuk datang ke majelis saat ini mungkin agak susah gitu ya. Kalaupun sudah, itu pun tidak terlalu banyak. Untuk itu kita bersama-sama bisa berjuang meningkatkan syiar agama Islam ini di berbagai bidang. Untuk itu saya harapkan dengan majelis ini bisa menumbuhkan para santri-santri, para pemuka agama yang bisa duduk di dalam lembaga-lembaga tersebut di semua bidang, supaya kita agama Islam semakin kuat, semakin didorong ke depan supaya lebih baik lagi. Itu saja mungkin penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan itu dari saya sendiri, apabila itu ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada jamaah. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, ini malam Senin ini kita seperti dapat hujan berian, bukan hujan air lagi, tapi hujan berian, yang mana mengkilaunya insya Allah sampai nanti kita mempunyai keturunan mungkin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berjamaah Majelis Taklim Nurusati ini sekarang ini baru sekitar 2 tahunan ya kalau Majelis Taklim Nurusatinya. Kalau Majelis Nurusati Rusia udah dari tahun 2010. Alhamdulillah, dengan perjuangan Habib punya rekan-rekan Majelis Taklim Nurusati ini, kita ada beberapa lembaga di bawah bimbingan Majelis Taklim Nurusati, yaitu kita ada di sini berupa lembaga namanya IPAN, Ikatan Pengusaha Majelis Nurusati, yang mana Al-Fagir dan rekan-rekan dan teman-teman di perjuangan majelis ini ingin menimbulkan UMKM di setiap desa, supaya anak-anak muda mereka itu bisa terbimbing bagaimana ke depan mereka. Ini mohon nanti kalau disupport oleh Bapak Kades, oleh Bapak Camat, karena ini menjadi tanggung jawab kita semua. Dan alhamdulillah Majelis Taklim Nurusati juga di sini ada tim lembaga yang berupa Nurusati Media Islam, yang mana ini menjadi salah satu alat syiar dakwah kita. Dan insya Allah mungkin 2 minggu ke depan, Habib minta doanya, kita akan ada kultum di waktu asar, tapi berupa live. Insya Allah ini lagi diperjuangkan, lagi dirapiin serapi mungkin, supaya nanti kita ada kultum setiap asar berupa live. Jadi secara media sosial tadi yang tadi antum bicarakan, alhamdulillah nanti guru-guru kita baik itu dari dalam ataupun dari luar insya Allah akan bisa hadir juga untuk memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah di Majelis Taklim Nurusati ini juga ada lembaga namanya LKMN, Lembaga Kesehatan Majelis, yang insya Allah bisa bekerja sama dengan kepala desa untuk kita. Masyarakat kita ini kan banyak mereka yang awam di dunia kesehatan, apalagi urusan masalah data di rumah sakit. Nah ini juga insya Allah dari majelis kita ada, dari kecamatan itu ada yang bisa membantu nanti untuk mereka mensumbangsi data tenaga mereka insya Allah. Ya, alhamdulillah. Dan kebenaran Habib di sini mau memperkenalkan ada Bang Dindin. Mana Bang Dindin? Mana Bang Din? Ini Eka sebagai ketua MPPI, Majelis Pemuda Pemudi Islam, itu yang diketuain oleh Pak Eka ya. Terus Majelis Taklim Nurusati ini diketuain oleh Bang Dindin.
sebagai ketua umum daripada Majelis Ulama Syafi'i dan Habib sebagai pembina. Alhamdulillah, maka di sini Habib yakin melalui jadi Gepong ini menjadi cikal bakal pilot project sebenarnya untuk bisa ditiru. Karena dakwah ini yang Al-Faqir pelajari sama seperti tukang, seperti bangunan, tukang bangunan tahu. Jadi kalau tukangnya ini pada kompak, itu bangunan itu pasti bakal rapi. Tapi kalau tukangnya ini pada ribut, ya pasti hasil seperti itu juga. Makanya Al-Faqir dari kemarin selalu bilang kepada para RT-nya, kepada para ulamanya, tolong malam Senin ini khususnya Desa Cintasih kosongkan waktu. Karena kita perlu dalam satu malam, dalam satu minggu ini perlu adanya ngumpul bareng. Tanpa ada itu jangan pernah bisa hati dan bisa bersatu. Ini yang mesti kita jadikan pelajaran. Dan ini mesti terduplikasi di setiap kecamatan yang ada. Harusnya seperti itu. Apalagi sekarang Masya Allah luar biasa. Ini maaf, Habib di sini bukan mau mengkritik kalian, tidak. Cuma kita coba kita pelajari aja deh. Kita buka mata kita sendiri. Yang mana banyak keterbatasan untuk di dunia pendidikan yang kita lalui. Sekolahan banyak melalui online, ya, dengan berbagai macam alasan. Tapi tempat-tempat hiburan masih dibuka secara lebar. Nah sekarang ayo, walaupun seperti itu, coba kita ini berkarya coba. Kita berkarya. Karena tadi betul kata Pak Camat tadi, salahnya bukan di pemerintah, salahnya ada di kita. Karena SDM dari umat Islam sendiri sangat minim. Jadi nggak punya itu giroh seorang tua ini pengen sekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Ya, coba kalau anda setiap orang tua punya cita-cita, ini gimana kan anak saya ini sekarang umur udah 6 tahun, ya nanti umur 12 tahun lulus SD mau jadi apa nih? Mestinya dipersiapkan dari sekarang. Dan itu bukan hanya tugas orang guru, tidak. Bapak emaknya juga punya tugas. Harusnya bekerja sama semuanya. Al-Faqir ingat, anak punya guru Al-Habib Saleh bin Muhammad Asegaf selalu bilang apa? Wan, kalau panggil anak tuh pegang Wan, Wan, ente mesti bisa manajemen umur. Dari umur 1 tahun sampai 20 tahun itu masa nanam. Dari umur 20 tahun sampai 40 tahun masa pupuk. Dari umur 40 sampai ente mati itu masa panen. Makanya kalau udah umur 40 tahun ente belum ada perubahan, kalau bilang dari khawatir mati jangan seperti itu. Nah sekarang yang mesti kita pikirin, ini sekarang apa yang mau kita bawa buat andai kata kita mati? Harta kita? Apakah mobil mewah kita? Apakah rumah kita? Apakah sawah yang lebar? Enggak kau. Bukan itu yang bakal kita bawa. Yang kita bawa ini amal kita sendiri. Terkadang kalau kita tanya, ente udah siap belum buat mati? Pasti jawabannya belum. Siapa yang mau siap mati? Ada yang mau siap mati? Pasti jawabannya belum. Udah tahu nggak punya persiapan, tapi nggak pernah mau mempersiapkan diri. Nah ini yang jadi bahaya. Ini yang jadi bahaya buat kita itu seperti itu. Nah sekarang kalau kita mau pelajarin, Habib umur udah 32 tahun, anak berasa, diri anak pribadi nih ya, berasa kayaknya baru kemarin anak lahir. Mungkin kalau bapak-bapak mungkin ini berasa udah tua ya. Kalau Habib sih kayaknya masih muda negaranya gitu. Kayak baru kemarin anak lahir. Nah sedangkan kalau ada kata 32 tahun aja merasa seperti baru kemarin Habib lahir, bagaimana jika Allah takdirkan anak 37 tahun anak meninggal? Berarti anak punya umur sisa 5 tahun lagi ke depan. Apa yang akan mau siapkan dengan 5 tahun ini? Sedangkan mati itu pasti. Berapa banyak kalau kita lihat tinggal 2 bulan ini tabrakan dari atas. Ya, sampai ada yang kata ada orang lewat dari Kepron ke atas itu, anak yakin semua orang gegemengan pasti itu. Nah, sudah gitu. Betul nggak? Gegemengan nggak? Gegemengan gitu.
yang celaka kayak yang tabrakan itu, yang tabrakan, yang teropong, yang ini, yang petek bengek, masya Allah luar biasa. Mati itu satu kali, mati satu, cuman jalan mati banyak. Nah ini yang mesti kita cermatin sekarang ini. Makanya Habib bukan bawel, bukan Habib tuh apa nih galak, enggak, saking sayang sama antum semua. Jikalau tugas dakwah ini nggak diberikan kepada ulama, kepada para habaib, niscaya nggak bakal pernah ada yang mau buat dakwah. Emangnya dakwah itu gampang? Enggak, dakwah itu berat. Ya, ada kadang-kadang kalau kita tanya, ayo Jang, ini malam ada pengajian. Aduh Bib, saya mah lagi sibuk. Berat kan berita tadi. Aduh Bib, saya lagi punya kerjaan. Aduh Bib, saya lagi bisnis. Aduh Bib. Padahal Pak Anak mau tanya, yang ngasih rezeki lu siapa? Yang ngasih rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang ngasih rezekinya aja ente bohongin, yang ngasih rezekinya aja ente khianatin. Gimana rezeki ente mau bagus? Maka jangan pernah mimpi, ya, jangan pernah mimpi bahwa kita pengen hidup enak. Ya, jangan pernah mimpi bahwa kita pengen selamat di akhirat. Jangan pernah mimpi. Karena orang yang selamat di akhirat itu pasti di dunia selamat juga. Maka berapa banyak ayat dan hadis mengatakan as-sa'adah fid dunya wal akhirah, keselamatan dunia akhirat. Yang dibahasnya bukan akhirat Tuhan, bukan, dunia masih ikut masalahnya. Nah, berarti ciri orang yang selamat di akhirat adalah yang selamat di dunia. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana ciri orang-orang yang selamat di dunia? Kan begitu. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran apa? Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Cirinya itu udah jelas. Para kekasih-kekasihnya Allah ini la khawfun alaihim, mereka tidak punya rasa takut. Tidak punya rasa takut, wa lahum yahzanun, dan mereka nggak pernah sedih. Ciri cuma dua, nggak punya rasa takut, nggak punya rasa sedih. Kenapa Allah bilang seperti itu? Pasti ada sabab musabab, nggak mungkin nggak ada sabab musababnya. Pasti ada tujuannya. Pasti ada cirinya. Nah, pelajarilah ciri-ciri mereka. Kenapa mereka bisa mendapatkan hal tersebut? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, Innallaha la yastahi ayat dari ma'atalama ba'u dota fa'fawqah. Fa'amal ladhina amanu faya'lamuna annahu haqqun min rabbihim wa amal ladhina kafaru fayaqulun madza aradallahu bihadzal mathalan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa yudillu bil fasiqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak malu untuk membuat satu contoh. Ya, Allah nggak malu membuat satu contoh, walaupun seekor nyamuk ataupun lebih daripada nyamuk. Nah, kalau kita mau ngambil pembelajaran nih daripada ayat, kenapa Allah tidak malu membuat contoh dengan maupun daripada nyamuk? Karena Allah menciptakan nyamuk punya tujuan, ada manfaat, ada tujuan, ada hikmah di balik penciptaan nyamuk tersebut. Kalau kita mau telah secara medis lagi, nyamuk makan darah kotor yang adanya di atas daging, di bawah kulit. Manusia kebanyakan darah kotor jadi penyakit ya? Jadi penyakit ya? Jadi penyakit. Maka mestinya manusia itu bersyukur kalau darahnya dimakan sama nyamuk, benar nggak? Ada manfaat nggak? Ada manfaat. Tapi di balik manfaat tersebut Allah turunkan 3. Apa itu 3 ini? Ada ujian, ada teguran, ada azab. 3-tiganya ini memiliki ciri lagi. Kalau itu disebut dengan ujian, pasti cirinya Allah berikan ketenangan jiwanya. Di sisi lain Allah kasih ujian, tapi di sisi lain Allah kasih jalan keluar juga. Dikasih tenang batinnya, dikasih rezeki buat berobatnya. Tapi kalau Allah kasih teguran, pasti Allah berikan di hati tersebut rasa nggak terima, rasa tidak syukur. Ya, kalau Allah berikan azab, nauzubillah dzalik dah. Udah nggak ada bagus-bagusnya, udahlah. Itu suatu azab. Makanya kita jangan pernah kita minta hal tersebut. Nah, dari penyakit tersebut Allah berikan ilham,
Allah berikan pengetahuan kepada para dokter ya untuk bisa mengambil ilmu, diberikan ilmu sama Allah Subhanahu wa taala untuk obat penawarnya. Berapa banyak dokter yang makan dari situ? Ya. Berapa banyak karyawan yang bisa dapat gaji dari pabrik-pabrik obat-obatan? Berapa banyak warung-warung yang dapat keuntungan dari obat-obatan? Berapa banyak satpam yang banyak banget nih, kalau kita mau uraiin ya nggak selesai-selesai. Itu walaupun baru desekor nyamuk, kata Allah buang mafauqah. Ataupun lebih dari nyamuk. Ayo. Nah kalau ada katanya bagaimana kalian memiliki arti, bagaimana adanya tumbuhan, adanya hewan, adanya adanya makanan, adanya malam, adanya siang, ini semuanya ada artinya. Cuma karena kita ini bodoh, karena kita ini nggak mau mempelajari hal tersebut, maka kita nyasar. Sedangkan Allah memberikan pemahaman untuk membaca ilmu alam ini hanya kepada orang-orang yang dikehendaki. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Ya kan? Siapa yang bisa membaca hikmah yang ada ini? Hanya orang sholihin. Hanya orang-orang yang mereka mau berjuang di Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah bukakan mata basariyahnya mereka, hati-hati mereka mampu membaca hikmah di setiap kejadian, sehingga mereka tahu tujuan Allah ini kemana. Lah kalau andai kata ente hidup ente tahu soal dan jawabannya, kira-kira ente ngadepin hidup ini sedih nggak? Sedih nggak kira-kira? Nggak bakalan. Sama seperti ente ngadepin ujian, soal dan jawabannya tahu, gimana ente mau sedih? Ya, kira-kira kalau orang ujian soal dan jawabannya tahu, kira-kira naik peringkat ya? Naik kelas gak? Pasti naik kelas. Nah ente pinter kan gitu. Lepas naik kelas ente bahagia nggak kira-kira? Bahagia. Makanya jelas kenapa Allah mengatakan inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu jelas karena para kekasih-kekasihnya Allah mereka mengetahui hukum alam yang ada, sehingga menjalankan hidup ini dengan ridho, dengan senang, dengan tenang, dengan nyaman, walaupun mereka mendapatkan ujian tersebut. Nah, sama kamu gimana? Pertanyaan yang balik masalah dari kita sekarang. Maka jelas kata Allah di surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah, fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahu min rabbihim. Maka bagi orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahwa ini sebenarnya benar ya Allah Subhanahu wa taala. Fa'amal ladzina kafaru fayaqulu madza arada bihadza madza. Dan ada orang-orang yang kufur ya, yang mereka ingkar kepada Rabb, mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, apa sih tujuan Allah nih? Kenapa saya kayak gini, Beb? Kenapa saya susah, Beb? Kenapa saya ditipu orang, Beb? Karena yang dibahas ini udah kejadian, nggak pernah dibahas penyebabnya. Ya? Ini yang jadi masalah manusia sekarang. Yudhilu bi katsira wa yahdi bi katsira. Ya, maka dengan adanya kejadian yang ada ini, banyak mereka ini yang tersesat dan banyak pula yang mendapat hidayah. Dan ada pun orang-orang tersesat adalah orang yang fasik. Makanya di sini Al-Faqir harapkan kepada seluruh masyarakat, ayo kita bareng-bareng kita tobat. Ini semua yang terjadi ini bukan kesalahan pemerintah saja, bukan. Kesalahan kita semua umat Islam yang nggak mau bersatu. Kesalahan para ulamanya yang hanya berdebat selisih paham karena bab furu'iyah saja, masalah bab fikih saja. Kalau masalah usuluddin ente berjuang wajar, tapi kalau masalah bab furu'iyah ini udahlah, kita duduk bareng semua, bahas tentang keilmuan, ayo bawa kitabnya, duduk, saling dukung, itu baru benar. Itu yang kita harapin sekarang ini. Pemerintahnya, umaroknya, kiainya, habibnya, ayo nih, ini mau kayak gimana nih masyarakat kita? Kita ini punya tanggung jawab besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Di antara kalian ini adalah akan pemimpin dan akan ditanya dan apa yang kalian pimpin. Maka ini Al-Faqir minta khususnya kepada masyarakat Desa Cinta Asih, malam Senin kita jadikan satu pilot project untuk kumpulnya kita. Ayo kita mau bawa kemana nih desa? Ini kita bikin menjadi contoh. Kalau kita bikin Cianjur jadi contoh, waduh mimpi kali ya. Satu desa ini bikin ini sinar dari dalam kayak gini. Insya Allah mudah-mudahan dengan berkat kita guru-guru kita, dengan berkat Pak Lurah, berkat Pak
camat, bahkan para kiai yang ada di sini, para RT yang saling dukung mendukung, insya Allah Allah turunkan rahmat, amin, wal maghfirah, amin. Ya,